Kalau hafal jangan sekali. Menjelang tidur baca, mungkin bisa dijadikan surat di tahajudnya. Kalau kuat satu rakaat, satu al-mulk. Tapi memang sesuai dengan namanya, al-mulk itu kalau dihafal untuk mulk, ya. Untuk mengamankan gitu. Ya pegang aja, atau kalau tidak bisa ibu bapak pegang aja. Dibaca, kalau nggak sempat pas tahajud baca boleh. Kan kemarin saya ditanya oleh jemaah, dijadikan berapa rakaat? Boleh satu, boleh jadi dua, bahkan boleh jadi 8 rakaat. Tapi kan rugi, kan? Karena ada perintah lagi tentang Quran ini. Kata ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dasar? Ada amal yang disebut Rasulullah al-halul murtahal. Al-halul murtahal itu baca surat Al-Quran. Al-Quran dari depan, dari Fatihah sampai selesai balik lagi di depan. Itu namanya al-hal wal murtahal. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak ini banyak yang sudah sebulan minimal 1 kali khatam. Lalu kalau kuat saya ngajak, karena saya insya Allah saya melakukan baca surat Al-Mujizat setiap hari. Surat Al-Mujizat itu kalau tidak hafal susah untuk tuntas. Surat Yasin, ada 7 surat penyelamat kata Rasulullah. Di alam kubur, di dunia itu juga termasuk. Lebih-lebih akhirat besok, 1 surat Yasin. Yang kedua Ad-Dukhan, ya ada di juz 25. Yasin itu 22, 23 ya di juznya. Ad-Dukhan, Waqi'ah, Al-Mulk 4, yang 3 enak ya, Tribul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, enak. Dicoba ya. Karena kita sudah usia mau kemana? Kalau tidak akrab dengan Quran. Bahkan Rasulullah sudah berikan bocoran pembela yang paling dahsyat yang melebihi pembelaanku adalah Al-Quran. Masya Allah. Maka bagi Bapak Ibu yang punya anak sudah terlambat karena generasi saya termasuk kelas, oke lah. Tapi cucu-cucunya arahkan ke tempat pendidikan. Kalau bisa ulang besok atau kelak membawa hafal 3 juz. Karena ada janji dia besok bisa menggandeng minimal 60 sampai 70 keluarganya. Dia ke surga di tempat yang firdaus, dan itu bisa gandeng-gandeng teman-temannya. Maka jangan sampai kita ini tidak punya keluarga yang bisa menghafal Quran. Caranya gimana? Ya dari awal. Anak cucu berat teman. Cucu itu dikelola dari kecil. Mohon maaf, mbah putri itu yang membuat cucu itu loh apa ya? Kenapa? Dimanja, dikelola, diusak ya. Tapi ketika waktunya dia harus keluar dari rumah ya, harus kita pondokkan dan ketemunya mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali, kita harus rela. Sebab kalau dididik di rumah kalah dengan Ustadz Sony, ya nggak ada sekarang Ustadz Samsung sekarang. Ustadz Samsung itu lebih menarik dari bapak ibunya. Ustadz Samsung itu kalau dipegang sentuh oleh anaknya, dia langsung respon dan menghibur. Dan sedangkan bapak ibu banyak kalau dipanggil, katanya jawabnya malah bentak, boy. Ya akhirnya anak kecil lari lah. Dan yang responsif tadi apa? Ya Ustadz apa tadi? Ya Ustadz Samsung atau Ustadz yang apal Quran. Ya. Maka didiklah semua itu. Karena Bapak-Bapak sekalian, saya akan mempertajam, kalau Ustadz Rifrida tidak datang, saya akan mempertajam materi yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Mulyo. Jadi begini Bapak-Bapak sekalian, seandainya ada wong-wong siapa yang datang pengajian sore hari ini, maka dapat amplop masing-masing isinya 5 juta dan boleh bawa keluarga. Jadi bisa bayangkan kan, yang
sama. Bukan pula. Terus kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Nyata dia mau terima uang. Nah, ternyata rahasia-rahasia kehidupan itu banyak yang baik. Gaib itu akan berbuah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di ayat kelima Al-Baqarah. Mereka ya akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dan akan mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat insyaallah menyenangkan. Syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil nah, kita ini kurang tajam. Contohnya, saya berhari-hari ini kemarin maaf yang dari umum. Kenapa ya orang Jumatan itu kok terlambat? Saya naik mimbar masih susah di kampus yang saya katakan, kenapa? Padahal Allah sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila segera kalian berzikir pada Allah, segera ke masjid, wadul baik, tinggalkan seluruh perdagangan, tinggalkan seluruh acara. Tapi prakteknya apa? Kenapa kok seperti ini? Mereka tidak percaya dengan yang dijanjikan Rasulullah yang datang duluan Jumat itu dapat apa Pak? Unta. Berikutnya sapi, kambing. Terakhir apa? Ayam dong. Terakhir ditutup bukunya ketika waktu tidak naik mimbar, ditutup plek, kamu udah dapat apa-apa hanya dapat utang. Jumat. Yang itu dilakoni. Kenapa? Keimanan kepada yang diurai kemarin itu memang lemah. Contoh konkret lagi. Barang siapa datang ke masjid untuk subuhan, apakah itu laki-laki atau perempuan, Allah dan Rasulullah tidak pernah membedakan. Maka jika dia punya wudhu dari rumah, langkah kanannya berbuah ampunan, langkah kirinya berbuah meningkatkan derajat. Belum selesai. Setelah sampai ke masjid, dia sedang dijemput oleh malaikat rahmat untuk mendapatkan ampunan. Kenapa dimintakan? Bahkan sholat subuhnya adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. 2, 3. Siapa yang ke masjid subuh, maka dia dicatat oleh Allah seperti sama dengan tahajud seluruh malam. Belum selesai. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, rakaatan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, maka nilainya kalau dijual melebihi dunia saksinya. Belum selesai. Siapa yang sholat ke masjid subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia sedang berada jaminan Allah. Banyak orang yang ke masjid subuh, banyak. Kalau ibu-ibu masih bisa endo, kenapa tidak ada ketentuan? Tapi kalau bapak, tapi ibu-ibu rugi juga. Jangan dikira istilah dulu tidak ngerti. Hanya bulannya memang agak awal. Ketika kita melakukan yang gaib itu nikmati Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini seharusnya jenengan senyum setiap hati. Sejak keluar di rumah sudah senyum. Senyum. Kenapa? Barang siapa keluar rumah menuju satu majelis ilmu, maka dia sedang bersama Allah. Ada 10 hadis saya buka. Barang siapa berangkat menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Tidak jadi masuk surga kok bukan senyum. Bukti senyum.
kali bos sehat, kalau 10 kali baik, kalau senyum terus diperiksakan katanya. Enggak juga. Saya itu kadang-kadang ketika banyak memasukkan hal-hal yang saya pelajari secara gaib, saya betul banyak senyumnya. Kemarin itu mau berangkat, selamat aja. Kalau enak perasaan itu, senang gitu. Ya Allah, kok sehat ya saya? Karena beberapa hari sebelumnya sempat sakit. Ya Allah, sehat itu enak. Sehat enak. Ya Allah, tidak ada itu. Saya dijanjikan ampunan, saya dijanjikan derajat. Jadi kita ini kalau disimpulkan awal, kenapa kita ini kok malas-malasan, kok tidak maksimal? Ternyata memang keimanannya kepada yang gaib itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Padahal saya bicara ulang, gaib itu nyata atau gimana? Jawabannya nyata tapi tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra. Tapi nyata. Nah, orang-orang yang berada di makom gaib itu nyata, insya Allah dia akan lengar-lengar, mungkin menangis ketika dia tidak bisa bangun malam. Ciri-ciri hati yang sehat atau yang sakit dulu, bahkan yang mayit, hati yang mati, ketika dia berbuat salah, tidak ada perasaan bersalah. Ketika dia tidak bisa bangun malam untuk tahajud, tidak ada yang mengganjal, ya salah aja. Itu memang hatinya orang itu sudah sakit. Apalagi tidak bisa subuhan. Betul Bapak Ibu, saya itu insya Allah, saya terakhir ketika saya semakut di jalan mungkin saya tidak lanjut. Tapi selama saya tidak ada infus, selama saya masih bisa merangkak, subuh akan tetap ke masjid. Terakhir kadang-kadang saya minta di pojok. Kenapa? Saya sholat musyaddah. Dan dilarang ya, sakit-sakit begini imamnya tidak datang. Dan dilarang juga. Saya hari ini tidak bisa bicara betul. Dan ada waktu untuk tidak batuk, tapi bukan batuk yang flu maupun tapi Masya Allah, hari ini tidak apa-apa. Kemarin itu 2 tempat berurutan. Habis ngaji batuk. Wow, selesai pas ngaji. Kenapa ya Pak ya? Semangat mudah-mudahan. Kalau saya gini, ya Allah saya pasrah ya Allah. Ternyata memasrahkan diri kepada Allah dan terakhir kalau bisa mampu kita tuh sedang mencari ridho Allah. Kenapa kok kita cari ridho Allah? Begini ceritanya Bapak. Ketika kita besok manusia sudah di surga, sudah masuk di surga, semoga lalu Allah akan datang ke kita. Dan datang Allah menyapa. Kamu mau saya kasih hati? Apa jawab orang ahli surga dalam hati itu? Apa lagi ya Allah? Ini kan sudah maksimal, kenikmatan yang sudah tidak ada takaran. Saya masih punya yang lebih dari surga. Apa? Ridhoku. Ridhonya. Nah, kalau masih punya orang tua, ridho Allah, ridho. Kalau tidak punya orang tua, ridhonya suami akan mengantarkan istri ke surga. Maka sahaja ya, kalau seorang istri meninggal, rodin zaujaha dan suaminya ridho pada istri itu, sudah tidak ada urusan dengan tidak terangkan. Maka hormati suaminya, rawat di servis yang maksimal dengan catatan memang suami yang normatif katanya itu. Ada nggak suami yang nggak normatif? Oh ada masalah. Ada suami yang tidak normatif. Padahal
guyonan itu Pak paling bejo Pak kalau punya istri rotok cerewet. Bejo nemen. Kenapa? Orang usah keluar duit, mudah sabar pahala. Istrinya jadi sing bingung istrinya tak lesu. Piye jadi doa lah? Piye? Kudu rukone lambi, pecah bola, rukone kudu, rukone apa mana? Baru dapat pahala. Mahal. Tapi ingat Pak, kalau punya istri kok tidak cerewet, hati-hati. Istri-istrinya tidak bahagia, saya pasti. Ciri-ciri istri bahagia itu untuk cerewet. Istri yang tertekan itu, ciri-ciri istri yang tertekan itu di rumah pun nyapok, bujuni galak. Bayangkan mau dalam penelitian 20.000 kata bisa diucapkan oleh seorang perempuan dalam hari semalam. 20.000 kata. Kok tak bisa melakoni 1.000 betul-betul berarti dia tidak normal. Istri itu pintar Pak. Ada kemana Pak. Jadi istri itu kadang-kadang satu detik yang bersamaan dia bisa merintah. Nah dia bisa kerja Pak, bisa makan dia. Sambil merintah, wih kami apa? Itu perempuan, Bapak tidak bisa. Bapak itu paling cerdas. Nah, yang repot, yang cerewet Bapak, ibu menang, itu salah loh, salah. Jadi, sudah Bapak, saya teruskan tadi yang bisa. Ketika Allah menawarkan ridho ya, lalu ya, kita sambung dengan surat At-Tur ayat 21. Masya Allah. Lalu Allah mengatakan begini, kamu ingin apa? Orang yang tapi syaratnya ke surga dulu. Kamu ingin apa? Nah dalam penjelasan Ibnu Abbas, tafsir yang sudah bersumber dari Ibnu Abbas, para ulama sudah katakan ini pasti benar dan tidak diseminarkan lagi. Karena Ibnu Abbas ini termasuk salah seorang sahabat yang masih sangat muda belia yang didoakan Rasulullah, ya Allah jadikan takdirkan ini anak ini jadi orang ahli tafsir. Nah ini sebenarnya dari mana? Apa sumber begini? Baik, ahli surga, kamu mau minta apa? Rata-rata dia akan menanyakan keluarga yang tidak bersama. Anak itu, ya Allah, anak saya mana? Ya Allah, istri saya mana? Ya Allah, sahabat-sahabat saya yang ngaji di Pulau mana? Oh kamu tanya itu. Cari dia di neraka. Tapi syaratnya satu, dia matinya bawa iman sekecil apapun, yang penting dia tidak kafir. Bawa iman kecil, angkat dia ke tempatmu, jadikan dengan kamu satu kamar tanpa melihat amalnya Bapak Ibu. Masya Allah. Ini karunia Allah yang sangat mendasar. Ini yang membuat teringat saya dengan pesan Sayyidina Umar, gigit sahabatmu dengan gerahammu. Ketika kamu punya kenalan orang-orang soleh, orang muslim, pegang erat, jangan sampai dia lepas dari persaudaraan. Kenapa? Dia besok bisa menolong kalian. Masya Allah. Masya Allah. Padahal, ya Allah, saya dulu sempat memimpin Waladina di faktor itu disebut olahraga manusia tanpa melihat perbedaan. Saya sempat menghayati apa gunanya saya waktu itu saya pakai jadi, tapi saya besok cucu saya, anak saya tidak kumpul dengan saya. Sempat jadi beban hidup saya. Istri saya tidak ada. Lalu apa gunanya? Ibu pernah berpikir bahwa kita hidup di dunia ini kan
Mohon maaf, jangan terlalu tinggi. Allah sudah memberikan sinyal kepada kita di At-Taghabun 14. Tahun 14 Allah memberikan sinyal, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu." Hai orang yang beriman, hati-hati kamu dengan pasangan, hati-hati kamu dengan anak cucumu. Mereka semua besok sebagian besar jadi musuhmu di hadapanku, kata Allah. Maka fahdharu. Ketika mendengar itu saya ketakutan, Bapak. Sebelum ngaji ketemu surat At-Tur ayat 21. Tapi ketika ketemu dengan surat At-Tur ayat 21, saya mesti apa ya? Allah, kalau saya gagal, saya masih punya istri, masih punya anak cucu, masih punya saudara-saudara. Yakinnya Bu ya kita ke surga baru ya Bu. Sekamar mau ya. Kamar surga bawa. Jangan dikira hanya saat masjid ini. Masjid ini. Waktu ibu itu ada Pak. Saya pernah ditanya pas kajian ketika bahas masalah bidadari. Dia itu mungkin sama bidadari. Kenapa? Saya itu sangat cemburu sama bidadari. Kenapa cemburu? Nah itu besok suami saya dia yang ambil suami saya kan dia. Pikirannya seperti itu. Padahal Masya Allah, cantiknya istri di dalam sebuah kisah. Bidadari itu bagaikan kotoran kuku dibandingkan. Jangan dikira modelnya istri kita sama dengan yang sekarang Pak ya. Tapi tetap awalnya, baunya, apanya, ya itu yang di dunia ini. Tapi tampilannya sudah beda. Jadi bidadari sama melayani yang di kongkon-kongkon itu. Jangan cemburu. Ibu masih cemburu kalau bidadari. Masya Allah. Bu, Pak, ayo Pak, kita sering hadirkan. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya hidup sering menghadirkan surga, menghadirkan neraka, menghadirkan kadang-kadang ibu bapak kita sudah meninggal Pak. Mohon maaf Pak, hadirkan mereka. Kadang-kadang seakan-akan kita berdialog, Pak, Ibu, kamu di mana sekarang? Aku di mana? Apakah sekarang sedang tersambung dengan surga? Apa sekarang sedang tersambung dengan neraka? Padahal antara harapannya mereka berharap anak cucunya menangisi orang tuanya untuk membebaskan dari siksa. Bapak, kita tidak ada jaminan ya Pak. Anak kita besok setelah kita meninggal mereka ingat kita. Mungkin anak itu seminggu nangis, sebulan untuk nangis, setahun, apalagi sibuk di bisnis, apalagi di dalam bisnisnya ambruk. Oh yang ambruk mana enggak ya? Orang yang ambruk itu cenderung jadi orang satu sama dulu enggak. Kalau bangkrut kata apa orang itu doanya banyak. Dilarang jadi orang terkenal bisa jadi dengan bapak ibunya. Maka selagi kita masih hidup, kita siap-siap sendiri. Yang kita berharap doa kita selalu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Belum selesai. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita berharap anak itu kita besok ya kalau begini. Saya kadang-kadang ya Allah bapak itu benar-benar seperti sekarang. Anaknya sekarang sedang belajar dengan sebuah majelis. Apa dulu ibu pernah doakan saya seperti ini? Ya Allah, saya masih sering berpikir. Orang tua aku sering kami sedang malam, sering sekali. Kalau tanya apa, jangan kita kasih kamu sekali. Alhamdulillah, Tuhan saya bisa mengerti. Dan yang agak sempat menjadi pertanyaan besar, seandainya saya tidak kasih terus ketika mendampingi Bapak,
Bapak usia 97 ini sehat. Pas mami puasa, kalau udah kuat, minta pulang terus sakit. Nah pada saat menjelang bapaknya saya tahu gini keluar keringat, jagung sakit. Aduh saya dosa apa? Ada dosa apa pada bapak saya? Ya alhamdulillah Allah. Jika doa saya sekolah dulu lebih kuat daripada ibu yang ibu tadi sangat. Saya baca ternyata keluhan ini pernah disampaikan oleh ibu Aisyah kepada Rasul. Ya Rasul, mulai sekarang saya tidak akan ini sama dia lagi. Kenapa Rasul? Setiap saya lebih keluar keringat sini. Sambil gini, saya tidak tega gitu. Masa Allah Rasulullah, itu ciri-ciri sahih kan? Ciri-ciri sahih itu sampai keluar. Habis itu saya udah membela orang tua bisa seperti itu. Ini betul. Sampai sekarang saya jarang sujud yang tidak nyebut orang tua. Pasti tersambung terus. Mari silakan Bapak Ibu lakukan itu. Sederhana apa? Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana. Jangan rabbayani ya. Ibu kan punya mertua. Putranya mau, orang tuanya tidak mau. Putranya diambil. Tapi doanya Robi Fili warhamhuma kama rabbayani. Jangan rabbayani. Kama rabbayani. Makanya saya tidak pernah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afillah wa'afil musulahu wasimah. Itu pertama tertuju pada keluarga. Yang kedua jemaah majelis zikir yang sudah wafat. Dan semua sahabat-sahabat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kenapa kok yang kena kita semua ini? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Bukan tsabbit qalbi, bukan. Tsabbit qulubana. Ya zat yang sering bolak-balik hati. Pagi senyum-senyum, sore sudah jadi orang ahli merebut. Pagi ahli infak, sore sudah merebut. Maka diminta kepada Allah supaya tetap istiqomah dan kebaikan. Yang diminta bukan dirinya. Maka kenapa tahu-tahu hati kecil ini merasa dekat dengan seorang. Saya setiap ketemu dengan perjalanan, ada yang beda. Dan itu dilakukan Rasulullah. Kalau terutama jemaah masjid itu Rasulullah paham betul. Jadi pernah ada kejadian suatu ya mungkin ada terakhir maaf kemana pulang itu duduknya mesti sebelah ini. Kenapa sekarang kok tidak pernah ke masjid? Coba cari tahu di mana rumahnya. Dicari tahu ternyata perjalanan dari rumah ke masjid itu kira-kira 3 jam. Oke, kita habis subuh datang ke rumah, berangkat rombongan. Gue mungkin sering baca di kajian, tapi ini hadisnya ada. Nyampe di rumah, assalamualaikum Rasulullah, yang keluar istrinya. Istrinya keluar. Salam, tanya kemana Bapak? Sudah meninggal. Ya. Terus ibu itu bertanya, ya Rasulullah, mohon dijelaskan, ada tahniah yang dilakukan oleh suami saya pada saat dia meninggal. Dia teriak-teriak seperti aneh. Yang pertama dia bilang, kenapa kok dekat, kenapa kok hanya sekian? Terus dia lihat lagi, lalu kenapa kok tidak yang baru? Kenapa kok tidak baru? Terakhir, kenapa kok hanya sedikit? Kenapa kok tidak semuanya? Itu ditanyakan, ternyata apa? Ternyata Bapak Ibu, orang mau meninggal itu sudah mulai diperlambangkan, ditetok nih. Kalau ahli neraka, iya, sing menakutkan. Kalau ahli surga, seperti tadi ini, apa yang pertama? Yang kita makan pertama, pahala dia berjalan dari rumah ke masjid. 3 jam. Jalan. Bisa. Kok 3 jam? Pinggir masjid ini masih penuh. Mas
Buk zaman dulu kalau tak salah Sayyidina Umar ya, ketika merawat kurmanya yang luar biasa, akhirnya sholat asarnya dia bukan terlambat 1 rakaat, terlambat takbirnya imam. Dia sudah keluar apa kan? Siapa? Kurma ini saya tidak mendapati takbirnya imam. Setelah itu tempatnya diserahkan. Rasul ambil ini, saya tidak mau urus. Kenapa? Masbuk takbir. Kita enggak. Pas pulang haji saja, pulang minggu pertama masih di belakang imam. Orang setahun pulang haji, sosok bendong, sosok orang. Kenapa? Kurang yakin dengan yang baik. Kenapa Rasulullah? Kenapa? Oh iya itu dia bertontonkan. Makanya Pak Sugeng itu sering sholat di sini, semua rokok. Itu malaikat bingung itu, pakai sepeda dalam motor. Bingung itu. Roda sama ujinya. Ya. Kenapa kok tidak yang baru? Ternyata dia punya pengalaman. Pada saat perjalanan dari rumah ke masjid ketemu dengan orang tua yang sangat kedinginan, dia karena musim dingin rangkap 2, yang di luarnya yang jelek, yang di dalam yang baru. Dia ambil yang baru, yang jelek itu dikasihkan. Seandainya tahu pahalanya, mungkin saya kasih yang baru. Kalau kenapa sedikit infak? Jadi infak itu seperti kemarin masjid ini termasuk kalah dengan masjidnya Pak Dokter itu. Ada 100 juta lebih. Di sini terkumpul 90 juta. Satu pagi hari dibuat bisa terkumpul 90 juta untuk Al-Quran. Luar biasa. Padahal ya biasa-biasa. Tidak ada yang luar biasa di mana. Tapi ketika sudah karena bayangkan perumahan kecil, bukan masjid sekali, perumahan angka 90 juta. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini sudah pernah kirim ke Palestina. Adik saya punya rekening ya, 11111 5 kali 777 3 kali 63. Katanya dalam waktu 6 hari sudah berkumpul 30 miliar 800 berapa? 6 hari untuk dibawa ke Palestina. Kita ini muncul ngaji di Palestina pas ngaji seperti ini, mati semua. Ada yang mati, ada yang tinggal separuh. Itu bisa. Kita alah, mengenai diuji COVID dari sekolah. Diuji COVID saja sudah seperti itu ya. Di Palestina, nah ini Ibu, Palestina itu jangan dikira orangnya susah. Nah, di Palestina itu katanya itu, katanya orang-orang yang dari sana. Jadi kalau punya saudara 10 mati 9 semua dan bangga. Benar mati, tidak salah. Sambil menjadi bukan seperti di sini. Ini kan orang sana enggak. Jangan dikira orang sana itu sedih kalau anak korban jadi syuhada. Malah itu yang di sana. Tapi memang tidak boleh ya sengaja. Sebetulnya dulu yang ingin mati seperti itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sampai minta, ya Allah saya matikan di peperangan. Setiap peperangan dia pasti menang dan pasti hancur. Tidak ada fisik yang tidak kena bekas panah atau pernah saya ceritakan mungkin ya. Pernah satu ketika Rasulullah mengirim Khalid bin Walid dengan pasukan ada belasan. Ketika mau bertemu musuhnya banyak ratusan. Teman-temannya gini, balik mati. Oh itu yang dicari. Imam pinginnya mati di sini. Balik biji. Orang balik. Terus bi, untuk ini memang ada strategi. Untuk ini pelepah nanggung malu. Dibakar. Setelah dibakar kan keluar asap. Keluar asapnya yang belasan itu suruh lari lagi.
hari itu. Lalu musuhnya yang ratusan itu balik lari, mulai mati kiroket. Apa komentarnya boleh? Aduh, siapa? Kasih tahu mati. Bikin mati. Kita pandai seperti itu. Urusan-urusan mati itu kalau orang-orang yang imannya sudah full, masya Allah. Seperti kasus seorang ibu punya anak 3, sering saya ceritakan. Perang kirim, ada kabar ibu putranya meninggal. Berapa hari kemudian perang lagi, titip lagi. Saya titip satu Rasulullah. Pulang meninggal, innalillahi sampai siang. Ketiga masih kecil, tapi sudah ayam untuk makan tombak, mati juga. Apa yang terjadi? Pada perang terjadi, keempat dia nangis sampai banyak yang mendengar, sampai Rasulullah mendengar, dipanggil Rasulullah. Panggil, tanya, kenapa kamu nangis? Kamu tidak anak? Tidak. Saya menyesal kenapa anak saya hanya 3. Mati 3, mati semua. Masih menyesal, ingin ngirim. Ada ibu-ibu di Ponorogo seperti itu. Apa ini? Jadi Rasul, saya usul apa? Saya mau ikut perang, tidak bisa. Rasul, saya harus ikut perang. Maksa. Ya sudah, kalau mau ikut, tapi kamu di dapur. Ya, itu di dapur. Ketika ada temannya yang meninggal, keluar dia ngambil tombaknya temannya. Perang juga, mati juga. Ya selesai ketemu dengan kenapa orang mati seperti itu berahya, kata Rasulullah. Kata Quran, bukan Rasul. Berahya. Dia tidak mati, bahkan dijemput Allah dengan rezeki yang mulia. Nah, ini yang dipakai oleh pengobong amatiran di Indonesia. Bakul bakso atau anak berupa apa putus cinta, broken, ngaji Ustaz dan kok miring. Dia coba kamu kalau ngomong masjid dibom, gereja dibom, Kapolres dibom, tapi tidak ada. Itu yang dipakai. Padahal Bapak Ibu untuk jadi pengobong seperti itu sekarang itu ratusan juta, ratusan ribu orang yang antri di Palestina, lagi perempuan. Ternyata apa? Kalau saya daftar belum tentu lulus. Kenapa? Yang pertama saya diurus ekonomi saya. Oleh entar saya punya masalah dan ekonomi. Jangan-jangan dia mau bunuh diri karena banyak utang. Oh, ternyata dia mampu. Coba urus hubungan suami istri. Kok lagi bentrok kalau kunjungnya timbang buat anggota agama. Oh, lolos. Terakhir ya, berapa hafalan Quran? Saya dengar katanya harus 15 juz ini. Baru terdaftar untuk menjadi pengebom di Palestina. Fatwa ulama yang membolehkan bom bunuh diri hanya di sana, di Bali, di Jakarta, apalagi di Ponorogo, mati sakit. Mati sakit. Dan kita kadang-kadang terperosok dengan pusat-pusat anyaran seperti itu. Nah, untuk bilang dijaga anak-anak kita. Kadang-kadang mereka yang diincar itu pemuda anak-anaknya. Masya Allah, kalau doktrin ini sudah kena, kalau dia sudah punya keyakinan, dia tidak mati. Berahya, ya, bahkan dia hidup. Siapa yang tak ingin? Tapi ada syarat-syaratnya. Sudah tidak masuk akal di Indonesia. Siapa yang dibom? Plaza. Si mati ustadznya sering ke plaza kok. Bom tujuan plaza, baik. Pak dokter sama ustadz bareng. Lagi boleh sepatu dong. Sekarang kan belanjanya di mall, di mall. Yang mati ustadznya. Makanya kita harus pakai Casio. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga, betul kita jaga ruh ini kita jaga.
Dan tadi komitmen ini diterima bandanya. Tidak akan pernah sehari semalam 24 jam tidak ketemu dengan Allah. Kenapa? Kenapa harus itu? Kita besok ketika masuk di ruang lahat aman. Tidak akan kena pemeriksaan. Lalu ayah dulu seksual datang malaikat mau dia keras mereka Al-Mulk itu dikisahkan dia akan menjelma menjadi seorang sosok makhluk yang gagah dan dia bentak-bentak sama karena kamu besar, kamu gak ada hak untuk mendekati seperti itu gagahnya Al-Mulk. Yang belum hafal ada gak? Tanyanya pertanyaan saya balik, bukan yang hafal. Yang belum hafal ada gak? Ya dimaknai kalau apa nanti kalau ingin cepat pelajari arahnya. Jangan saya kemarin dapat PA dengan bukan nanti jatuh ardu dalulan hamsu di mana bibiha. Wah kalau dia rezeki. Jadi katanya gue terus makan itu ada ayatnya, ya itu ayatnya dipakai. Ini memang benar itu. Jadi sebetulnya itu ayat gravitasi. Jadi Allah itu memberitahu kepada manusia sebetulnya dunia itu gerakannya tidak terkontrol dan kecepatannya sangat banyak. Tapi kata Allah saya jinakkan gravitasi bumi itu agar supaya kalian bisa mondar-mandir dari penjuru satu ke penjuru yang lain untuk makan rezeki yang sudah disiapkan. Makanya orang West makan di sawah itu pakai ayat itu. Ini masih ini mesti saya hafal.